Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mik Konten dan jumpa lagi bersama Berbaku. Oke, pada kali ini kita akan sedikit berbagi pengalaman sambil antrian nih mengisi minyak di pom bensin. Kita seperti perkataan kita atau video-video sebelumnya, di mana ada kesempatan di sana kita upload video, di sana kita buat video, kita rekam video. Oke, bagi para youtuber pemula silakan dibuat videonya setiap hari, dan itu akan membuat lebih terbaca algoritma daripada YouTube ataupun TikTok. Oke. Di sini akan kita berbagi pengalaman seputar TikTok, bagaimana caranya supaya lebih terbaca algoritma kita pada aplikasi TikTok. Jadi para TikToker silakan disimak videonya sampai selesai. Jangan lupa kalau suka video ini jangan lupa di subscribe bagi penonton YouTube dan jangan lupa di follow bagi penonton TikTok. Jadi pada kali ini kita akan membicarakan tentang algoritma TikTok supaya akun kita lebih mudah terbaca. Di sini kita ketahui algoritma TikTok itu lebih susah untuk mendapatkan persaingan antara sesama konten kreator atau sesama akun TikTok. Sebetulnya memang sama, di YouTube juga begitu. Untuk terbacanya algoritma itu memang susah, tapi kalau saya lihat lebih susah terbacanya algoritma TikTok tersebut. Jadi para konten kreator YouTube atau YouTuber silakan di-upload videonya setiap hari, begitupun juga para TikToker atau konten kreator TikTok silakan di-upload videonya setiap hari juga. Itu akan membuat lebih terbacanya algoritma TikTok dan algoritma YouTube. Silakan dilanjutkan videonya. Bagi penonton YouTube jangan lupa diklik subscribe-nya. Kalau sekiranya bermanfaat jangan lupa di subscribe dan diaktifkan loncengnya, dan juga jangan lupa di like. Untuk mendapatkan informasi selanjutnya bagi teman-teman kita silakan di share juga ke teman-teman kita, share ke grup YouTuber pemula. Oke, bagaimana caranya supaya kita terbaca algoritma kita pada TikTok? Itu ada berbagai macam cara, ada berbagai macam metode yang akan kita lakukan. Pertama-tama sekali kita harus melakukan pencahayaan yang lebih jelas, lebih terang. Itu merupakan salah satu supaya terbaca algoritma kita. Setelah itu audio harus jelas. Jadi kita waktu berbicara itu audionya harus jelas. Setelah itu apalagi yang supaya terbaca oleh algoritma TikTok tersebut adalah audionya juga bisa kita buatkan subtitlenya. Subtitlenya itu perlu dibuatkan, diaktifkan subtitlenya supaya kita bisa akunnya terbaca atau videonya terbaca algoritma TikTok. Jadi buatlah setiap upload video tersebut disetel subtitlenya. Silakan dibuat subtitlenya untuk bisa lebih jelas apa yang kita ucapkan itu akan terbaca oleh sistem engine TikTok. Kita ketahui TikTok ini mempunyai sistem bukan manusia. Jadi mempunyai sistem untuk mendeteksi suatu pelanggaran, suatu algoritma dan sebagainya. Itu dideteksi oleh SEO TikTok, terbaca oleh sistem TikTok atau mesinnya. Jadi yang menjalankan sistemnya itu bukan manusia, tetapi adalah robot atau aplikasi juga yang memainkannya. Jadi teman-teman di sini untuk supaya lebih terbaca algoritmanya, itu pencahayaan yang lengkap, yang cukup, audionya jelas. Itu makanya saya pakai audio seperti ini karena TikTok ini berbeda dengan YouTube. Jadi silakan teman-teman untuk menerapkan hal seperti itu. Jadi kalau teman-teman ingin terbaca algoritmanya TikTok tersebut, harus pencahayaannya jelas, audionya jelas, dan dibuatkan subtitlenya. Itu bisa
akan lebih optimal pembacaan dari algoritma TikTok tersebut. Sebenarnya algoritma TikTok tersebut kalau akun-akun pemula yang pakai keranjang kuning itu disebarkan hanya sampai 200 views. Setelah 200 views itu akan mentok lagi. Untuk menaikkan melebihkan dari 200 itu akan susah kecuali yang tidak pakai keranjang kuning. Kalau yang pakai keranjang kuning itu mungkin karena dianggap oleh TikTok itu sebagai komersil, sesuatu yang berpenghasilan, mungkin TikTok menganjurkan kita untuk iklan atau promosi. Kenapa demikian? Karena TikTok itu mengadakan aplikasi promosi pada aplikasinya. TikTok itu mengadakan fitur aplikasi pada promosinya. Jadi di situ kita bisa berpikir bahwa aplikasi yang terdapat promosi di dalamnya berarti dalam aplikasi tersebut menginginkan lebih cuan lagi pendapatannya pada aplikasi tersebut apabila memakai sistem promosinya. Itu makanya kita mentok di angka 200 views-nya. Terutama yang sudah memakai keranjang kuning itu tidak akan mau naik lagi setelah 200. Itu sangat susah untuk naiknya. Kecuali kalau tidak pakai keranjang kuning. Kalau tidak pakai keranjang kuning bisa penontonnya ribuan, bisa banyak penontonnya. Tetapi kalau pakai keranjang kuning susah untuk mencapai ribuan bagi para kreator pemula. Mungkin yang berpuluh-puluh tahun, yang sekian tahun mungkin bisa mendapat ribuan. Tetapi kalau pemula itu memang susah untuk mendapatnya. Kita hanya berusaha supaya bisa mendapatkan algoritma TikTok, supaya terbaca algoritma TikTok. Kita berusaha untuk menerapkan namanya audio, pencahayaan, dan juga bisa jelas juga dengan audionya. Silakan teman-teman mungkin ada berpendapat lain, silakan diketik itu pada kolom komentar. Oke, nanti saya sematkan juga di sini kalau ada yang membutuhkan peralatan konten kreator TikTok ataupun kreator YouTube ataupun YouTuber pemula yang menginginkan perlengkapan pada pembuatan video, silakan nanti saya slip pada deskripsinya, silakan diklik itu pada deskripsi, bisa dipesan juga di situ produknya. Mungkin bisa dimanfaatkan bagi kreator-kreator YouTube atau kreator TikTok, bisa mempergunakannya supaya lebih maksimal gitu kontennya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.